Kita akan belajar bagaimana cara menghitung tanggal 25 Desember berdasarkan data dan Alkitab yang kita punya. Terima kasih. Kita akan lihat dari sejarahnya dulu dari Santo Telesporus, yaitu seorang uskup Roma yang bertahta dari 125 sampai 136 Masehi. Mari kita menyimak bersama-sama Paus Santo Telesporus yang memimpin gereja selama pemerintahan Kaisar Antonius Pius sekitar tahun 125 hingga 138 Masehi, memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik-praktik Kristen yang banyak diantaranya masih bertahan hingga saat ini. Awalnya seorang petapa Yunani, pengaruhnya terlihat jelas dalam ketaatan pada masa Prapaskah dan perayaan Misa Natal. Ya, jadi orang Kristen itu sudah melakukan Natal sejak tahun 125 Masehi atau abad kedua. Ya, jadi dari abad kedua. Ini dari data gereja Roma. Teman-teman bisa cek sendiri. Situsnya atau sumbernya bisa saya tampilkan di layar seperti berikut. Lalu kita bisa fokus ke sini dari Koptik Didaskalia Apostolorum, ya, dari tahun 189 Masehi, di mana di dalam Didaskalia Koptik ini dikatakan, rayakanlah kelahiran Tuhan kita tepat pada tanggal 29 bulan Mesir keempat. Ya. Nah, di dalam data ini juga dikatakan bulan Mesir keempat itu adalah bulan Kiyah atau tanggal 25 bulan Ibrani ke-9. Nah, nanti kita akan lihat apakah benar ini. Nanti akan saya tampilkan datanya tentang bulan-bulan Koptik dan bulan Ibrani ini. Lalu kita akan mulai berhitung. Silakan teman-teman yang menyimak, siapkan catatannya dan menyimak baik-baik. Berikut adalah kalender atau nama bulan-bulan Koptik tadi, ya. Bulan keempat yang dikatakan tadi adalah bulan Kiyah. Nah, itu ada teman-teman perhatikan ada bulan Kiyah di situ. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana dengan kalender Ibraninya, karena tadi di dalam Didaskalia Apostolorum itu berbarengan disebutkan dengan kalender Ibrani. Ini adalah kalender Ibraninya. Perhatikan teman-teman, bulan pertama dihitung dari bulan Nisan, ya. Nah, dihitung dari bulan Nisan, lalu nanti ini ke arah kanan, ya. Jadi dari bulan Nisan ke Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tisri, lalu selanjutnya. Teman-teman perhatikan. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bulan Kiyah. Di situ dimulai dari Desember dan diakhiri ke Desember lagi. Dan tadi dari Didaskalia Apostolorumnya Koptik dikatakan bulan Ibrani ke-9 kita hitung Nisan ke Iyar. Nanti bulan 9-nya adalah kita tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka bulan Ibrani ke-9 adalah bulan Kislev. Di mana bulan Kislev itu juga kalau kita konversikan ke kalender kita sekarang juga adalah Desember. Jadi baik kalender Koptik bulan Kiyah dan kalender Ibrani bulan Kislev sama-sama Desember. Ya, jadi bulannya kita sudah dapat dan kita akan masuk ke perhitungan tanggalnya. Kita akan mulai menghitungnya dari kitab Lukas 1 ayat 5 sampai seterusnya, teman-teman. Di situ dikatakan ada pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 5 berkata, pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Nah, Imam Zakaria ini dikatakan rombongan Abia. Di mana nanti kalau teman-teman baca di dalam kitab 1 Tawarikh 24 ayat 7 sampai 19, di situ ada daftar-daftar rombongan di mana rombongan Abia ini adalah rombongan ke-8. Berarti Imam Zakaria adalah rombongan ke-8 menurut kitab 1 Tawarikh. Istri Imam Zakaria yang bernama Elisabeth itu adalah seorang wanita yang mandul. Maka ketika Imam Zakaria melakukan tugas keimamatannya di dalam ruangan Maha Kudus untuk membakar ukupan di hari raya Yom Kippur, karena pada hari itulah seluruh umat Israel berkumpul di Israel, khususnya di Bait Allah, maka malaikat menampakkan diri kepada Imam Zakaria dan membawa pesan, ya, membawa pesannya istrinya Elisabeth akan mengandung seorang putra dan haruslah ia menamainya Yohanes. Inilah Yohanes Pembaptis.
Nah, kembali kepada Imam Zakaria ketika dia membakar ukupan di Bait Allah, teman-teman. Itu tadi adanya di perayaan Yom Kippur. Nah, Yom Kippur itu dilakukan pada bulan September atau kira-kira dalam bulan Ibrani itu bulan Tisri, ya. Jadi perkumpulan seluruh puak Israel itu akan kembali ke Israel itu adanya di bulan Tisri, ya, atau jatuhnya pada bulan September. Nah, berarti ketika Elizabeth mengandung, ya, pada waktu malaikat Gabriel memberikan pesan kepada Imam Zakaria ketika dia bertugas di dalam Bait Allah, maka itu terjadi pada bulan Tisri, ya. Itu terjadi pada bulan Tisri. Nah, setelah adanya kabar mengandungnya itu, maka 6 bulan kemudian, kita baca di dalam Lukas 1 ayat 26, malaikat Gabriel mendatangi Bunda Maria. Lukas 1 ayat 26, mari kita menyimak bersama-sama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Nah, pada saat ini jugalah, ya, malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita akan mengandungnya Bunda Maria dan hendaklah nanti dia menamai dia Yesus. Kalau teman-teman baca dari Lukas 1 ayat 26 sampai seterusnya. Jadi, Yohanes Pembaptis itu usianya 6 bulan lebih tua daripada Tuhan Yesus. Jadi, usia kandungannya Elizabeth itu sudah 6 bulan, barulah malaikat Gabriel datang menghampiri Bunda Maria. Maka nanti cara menghitungnya bagaimana? Ya, tadi ketika malaikat Gabriel mendatangi Imam Zakaria itu adanya di bulan Tisri, maka kita hitung 6 bulan dari bulan Tisri, kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jatuhnya pada bulan Nisan. Ya, berarti malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepada Bunda Maria itu pada bulan Nisan. Menurut catatan Santo Irenaeus dan Santo Hippolytus, ya, Santo Irenaeus ini adalah murid dari Santo Polikarpus. Santo Polikarpus adalah murid dari Yohanes Sang Penginjil yang langsung adalah murid Yesus. Jadi sangat jelas, ya, bahwasanya Bunda Maria itu ketika dia menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel itu pada tanggal 15 bulan Nisan, ya. Yang tadi kita sudah hitung bulan Nisan itu, maka ketika kita konversikan tanggal 15 bulan Nisan itu akan jatuh pada tanggal 25 Maret. Jadi Bunda Maria menerima kabar sukacita akan kelahiran Sang Kristus itu pada tanggal 25 Maret atau tanggal 15 bulan Nisan kalender Yahudi. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwasannya pada tanggal 25 Maret atau kalender Yahudi 15 bulan Nisan, Bunda Maria itu mengandung, maka kita tinggal tambahkan 9 bulan usia kandungan manusia pada umumnya, pada manusia normal pada umumnya, ya. Maka nanti kalau kita hitung 9, maka kita hitung, ya, yang tadi dari bulan Nisan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, perhatikan. Nah, di situ kita bisa lihat Kislev atau Tevet itu masuknya ke Desember, ya. Karena tadi kan tanggal 15 bulan Nisan, ya. Maka yang ketika kita konversikan pada tanggal 25 Maret, perhatikan di atas tadi, the first month atau bulan pertama, ya. First month itu masuk Maret, tanggal 25 Maret dihitung 9 bulan ke depan, jatuhnya pada tanggal 25 Desember. Jadi perhitungan Natal tanggal 25 Desember secara Alkitabiah sangat terperinci dan sangat jelas sesuai dengan catatan Alkitab dan catatan purba gereja kita. Baik teman-teman, itulah pengajaran untuk saat ini dulu tentang perhitungan tanda tanggal Natal tadi, ya. Saya harap teman-teman semuanya bisa menyimak dan kalau tidak paham bisa mengulang-ulangi. Dan semua datanya itu bisa di searching lagi, atau misalnya teman-teman ragu dengan pengajaran ini bisa dicek and recheck lagi, ya. Jadi buat teman-teman semua yang selama ini ragu, jadi jangan ragu lagi bahwasanya semua perhitungan Natal itu sangat jelas. Dan nanti mungkin di video selanjutnya saya akan jawab tentang
fitnahan-fitnahan yang mengatakan kita mengadopsi pagan Romawi. Apakah kita yang mengadopsi pagan Romawi atau sebenarnya pagan Romawi yang mengadopsi kita? Nah, ini akan sangat menarik sekali. Jadi saya mengucapkan selamat Natal. Kiranya damai Natal ini menyertai kita sekalian. Shalom Aleichem B'Shem Yeshua HaMashiach.